Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita kemarin sudah sampai di Kejadian pasal 12. Dan judul perikopnya di sana, Abram dipanggil Allah. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita melihat di sini Abram dipanggil ya dengan tidak mengetahui kemana Tuhan akan membawa dia. Tapi ketaatan Abram kepada Tuhan ya, itulah yang dilihat Tuhan. Seringkali ketika mengikut Tuhan saudara, kita bahkan tidak tahu apa yang ada depan kita, tapi berjalanlah kalau Tuhan yang memanggil. Maka Tuhan juga pasti yang akan menuntun kita. Ketika Allah memanggilnya, Abram pergi dengan iman dari Ur ke Haran. Dan akhirnya dia ke Kanaan saudara. Kemudian Allah mengadakan suatu perjanjian dengan Abram. Kalau kita dilihat di sana ayat yang kedua, ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ketika Abram dipanggil, Tuhan memberikan satu perjanjian. Ya, memang Tuhan itu begitu saudara ya. Bahkan saya juga ingat ketika Tuhan memanggil saya dulu dan suami dari Solo pindah ke Jakarta. Kami juga mendapat janji Tuhan, di mana Tuhan berkata, berfirman ya lewat seorang hamba Tuhan kepada kami, disampaikan, dikatakan, dari kota ini aku akan melakukan sesuatu yang besar atas hidup, atas pelayanan kalian. Saat itu kami belum mengerti apa itu ya, kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan katakan. Tapi kami hanya belajar mempercayai. Tuhan bilang akan ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan nyatakan bagi pelayanan kami di kota ini. Hari ini saya melihat bagaimana Tuhan mulai menggenapi semuanya. Dengan Abraham Tuhan juga mengucapkan janjinya. Dia mengikat perjanjian bahwa ya Tuhan memberitahu kepada Abraham dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Ya, ayat yang ketiga, aku akan memberkati, dikatakan di sana, orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, kalau kita lihat di sini, bangsa ini bukan hanya akan diberkati. Ketika Abram dipanggil, dia kata Tuhan bilang akan menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa itu bukan hanya akan diberkati firman Allah, tetapi menjadi juga bangsa-bangsa lain di bumi akan diberkati melalui keturunan Abram. Israel, bangsa yang akan muncul melalui Abram, harus mengikuti Allah dan mempengaruhi bangsa-bangsa yang berhubungan dengannya. Melalui silsilah Abram, Yesus Kristus pun dilahirkan yang menjadi berkat dan keselamatan bagi banyak manusia. Melalui Kristus, manusia dapat memiliki hubungan pribadi dengan Allah dan mendapatkan berkat saudara. Tuhan berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ya, ini janji yang Tuhan berikan kepada Abram. Bahkan semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, itulah janji Tuhan. Dia juga rindu lewat kehidupan saudara dan saya. Kita dipanggil untuk apa? Untuk diberkati supaya hidup kita menjadi berkat. Berkat di sini bukan hanya berbicara berkat jasmani, tapi ketika kita diselamatkan, hidup kita diubahkan, ya itu namanya kita diberkati dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya, jadi kita melihat di sini akhirnya Abram pergi saudara. Allah merencanakan untuk membangun sebuah bangsa yang akan ia sebut sebagai bangsa miliknya. Ya, jadi Tuhan memanggil Abram dari kota Ur yang tak mengenal Tuhan dan hanya mementingkan diri sendiri. Ya, Tuhan memanggil Abram datang ke satu tempat
Satu daerah yang subur bernama Kanaan, di mana sebuah bangsa yang bermoral dan mementingkan Allah dapat dibentuk. Walaupun kecil ukurannya, tanah Kanaan adalah tempat yang penting dalam sebagian besar sejarah Israel. Kenapa saudara? Ya, karena ya kita melihat di sana menjadi penting dalam sejarah bangsa itu, ya, karena juga munculnya agama Kristen pertama kali, saudara ya. Tanah kecil yang diberikan kepada seorang laki-laki yaitu Abram memiliki dampak yang luar biasa dalam sejarah dunia. Ketika kita disertai Tuhan, maka ada banyak hal, bahkan kita dapat membuat sejarah dan hidup kita dapat menjadi berkat. Ayat yang ke-6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara perhatikan, ada sesuatu yang menarik dari Abram. Dimanapun dia sampai, dia selalu mendirikan mezbah. Kenapa Abraham diberkati? Kenapa dia menjadi berkat bagi banyak orang? Bahkan Tuhan menggenapi janjinya karena Abraham ini orang yang selalu mau mencari Tuhan. Ketika dia sampai di satu tempat, dia selalu mendirikan mezbah. Ya, karena itu saya juga bersyukur hari-hari ini kita terus di mezbah doa, mezbah syukur, kita membangun mezbah bagi Tuhan. Saudara, di tengah keadaan dunia yang sudah goncang-gancing ini, ya kita berdoa supaya perang antara Rusia dan Ukraina saudara bisa cepat selesai. Tuhan menjamah hati para presidennya supaya mereka juga dilembutkan, ya. Jangan sampai ada perang nanti, ada nuklir dan lain sebagainya. Ya, kita tetap berdoa saudara biar kehendak dan keputusan Tuhan yang terjadi. Tapi kita harus melihat ini semua adalah penggenapan di akhir zaman. Apa yang menjadikan kekuatan bagi kita hanya waktu kita membangun mezbah. Teruslah membangun mezbah. Pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan, itu mezbah korban bakaran kita kepada Tuhan. Kalau dulu mezbah itu dibakar korban lembu sapi, kalau sekarang korban kepada Tuhan adalah pujian, penyembahan dan ucapan syukur. Karena itu firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur sebagai korban. Waktu kita menaikkan pujian, itu artinya kita menaikkan ucapan syukur, membawa korban kepada Tuhan. Ya, Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abram membangun mezbah digunakan dalam berbagai agama, yaitu mezbah saudara. Tetapi bagi umat Tuhan, mezbah lebih daripada sekedar untuk mempersembahkan korban. Bagi mereka, mezbah itu melambangkan persekutuannya dengan Allah. Mezbah itu melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Ya, dan memperingati perjumpaan-perjumpaan penting dengan Tuhan. Dan di situ dibangun dari batu kasar dan juga tanah. Seringkali mezbah tetap bertahan pada tempatnya selama bertahun-tahun sebagai peringatan yang terus-menerus akan perlindungan dan juga janji-janji Allah. Abram secara berkala membangun mezbah bagi Allah. Ya, dimanapun dia datang dia membangun mezbah. Ya, alasan yang pertama saudara, Abram membangun mezbah untuk ya dia selalu berdoa dan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya, juga alasan yang lain bagi Abraham membangun mezbah sebagai pengingat akan janji-janji Allah ya yang akan memberkatinya. Abram tidak dapat bertahan secara rohani tanpa terus membangun hubungan yang berkala dengan Tuhan lewat mezbah yang dia bangun kepada Allah. Hidup kita tidak akan pernah kuat kalau kita tidak membangun mezbah. Penyembahan, ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah yang akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan di akhir zaman ini saudara. Ya, terus dekatkan diri dengan Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan di sana, ya kemudian
Ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, ya. Ia memasang kemahnya dan dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Setelah dia di situ, dia pergi lagi membangun lagi mezbah. Ya, Abram itu orang yang suka terus membangun mezbah, saudara. Mari kita belajar bagaimana hidup kita boleh menjadi berkat, bagaimana kita boleh terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hanya ketika saudara kita ini terus mau membangun mezbah, mencari hadirat Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kemarin kita sudah sampai di Kejadian pasal yang ke-12 kemarin tentang Abram dipanggil oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita sudah membaca Abram itu dia pergi dari satu negeri ya ke negeri yang Tuhan janjikan. Tapi yang luar biasa, Abraham itu selalu mendirikan mezbah. Dimanapun dia datang, dia berada, dia mendirikan mezbah. Artinya apa, saudara? Bahwa disitulah ya dia mencari Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Dan kita melihat di sana akhirnya Tuhan terus menuntun dia, ya, menyertai dia. Kita sekarang sampai pada Kejadian 12 ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ya, dan pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adalah adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Saudara, ketika terjadi kelaparan, ya, Abram pergi ke Mesir, di mana di sana ada banyak makanan. Mengapa Allah mengizinkan kelaparan terjadi di negeri kemana ia baru saja memanggil Abram? Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan tuh kan barusan memanggil Abram ya ke satu tempat, ya, tetapi sampai di situ terjadi kelaparan. Kayaknya ya Tuhan itu gimana ya, sudah memanggil tapi dia membiarkan terjadi kelaparan. Namun ini adalah sebuah ujian untuk iman Abram. Ya, dia lulus atau tidak. Ya, tidak ada yang mudah, saudara. Mengikut Tuhan itu penuh dengan proses, pergumulan, tantangan, tetapi tujuan dari semuanya itu untuk memurnikan iman kita. Ketika kami datang pertama kali di Jakarta, tidak mudah, saudara. Ya, tidak ada pelayanan selama 1 tahun. Padahal Tuhan yang panggil kami ke sini, katanya untuk melayani Tuhan, ada perkara besar, tapi justru nggak ada pelayanan, nggak ada apa-apa selama 1 tahun. Ya, di situ dikatakan, saudara, ya, terjadi kelaparan dan akhirnya Abram harus meninggalkan tempat itu. Ya, disinilah pembentukan imannya terus diuji oleh Tuhan. Ya, dan akhirnya Abram tidak mempertanyakan kenapa Allah melakukan itu. Ya, bahkan ketika dia menghadapi kesulitan. Tapi banyak orang percaya saat menghadapi kesulitan, ya, mereka memutuskan untuk tidak percaya lagi pada Tuhan. Ya, atau ya, kenapa Tuhan begini? Kenapa begitu? Ya, ketika menghadapi rintangan-rintangan yang besar, seringkali ya banyak orang akhirnya meragukan Tuhan. Di mana Tuhan? Ya, makanya tadi kita masih ada Tuhan. Ya, masih ada Tuhan, saudara. Jangan bertanya di mana Tuhan, kenapa aku harus mengalami gini? Ya, biarlah saudara, ya, ketika kita
menghadapi persoalan, tantangan, jangan berusaha untuk mengkritik Tuhan dengan apa yang sedang ia lakukan, karena semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Ya, dan sebaliknya gunakanlah kesempatan setiap proses atau masalah tekanan itu, ya, untuk menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman. Ya, dan kita lihat di sini seperti yang dilakukan Abram ketika ia sementara pindah ke Mesir dan menunggu kesempatan yang baru apa yang akan datang. Tapi kita lihat di sana akhirnya Abram ketakutan, saudara. Ya, lalu dia bilang kepada Sarah istrinya, karena engkau cantik, lalu pasti orang Mesir akan menginginkan engkau. Kalau mereka tahu aku suamimu, maka mereka akan membunuh aku. Ya, dan karena ketakutan Abram meminta Sarah untuk mengatakan hal yang ya tidak benar. Ya, katakan bahwa ia adalah adik, ya, bahwa kamu adalah adikku. Tetapi ya memang ada setengah benarnya juga, saudara. Karena memang sebenarnya Sarah itu memang adalah adik tiri ya dari Abram, tetapi ia juga istrinya, saudara, ya. Dia menyuruh untuk Sarah mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa dia adalah adiknya. Ya, supaya dia tidak dibunuh. Karena memang Sarah itu cantik parasnya. Ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku. Jadi Abram menyuruh Sarah mengatakan bahwa dia adalah adiknya, tapi memang dia adalah adik tiri Abram, saudara, ya. Kalau kita melihat dari silsilahnya, katakanlah bahwa engkau adalah adikku. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun, ayat 15, memang Sarah itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarah, ya, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Waduh, saudara, ya. Dan benar apa yang ditakutkan Abram, karena istrinya sangat cantik. Akhirnya para pengawal-pengawal Fir'aun menyambut dia yang sangat cantik, lalu dibawalah dia ke istana Fir'aun, dibawa ke hadapan raja, saudara. Karena kalau ada wanita cantik ya memang yang diperhadapkan itu kepada raja, siapa tahu diambil menjadi selir. Ayat 16, Fir'aun menyambut Abram dengan baik, ya, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan budak perempuan, ya, keledai betina dan juga onta. Ya, wah, Abram malah tidak mendapat celaka, namun justru sebaliknya mendapat banyak kekayaan karena kecantikan istrinya. Bayangkan, saudara, yang berniat mengambil Sarah itu adalah Raja Fir'aun. Ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarah istri Abram itu. Sebenarnya Abram tidak perlu berbohong, sebenarnya dia tidak perlu takut berlebihan. Kenapa? Karena ketika kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika Fir'aun ya berniat untuk ya mengambil Sarah ya sebagai istri, Tuhan mendatangkan tulah atas negeri itu, dikatakan di sana ya, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarah istri Abram itu. Ya, lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Ya, mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ya, jadi saudara, maksud Allah itu adalah untuk ya membawa Abram melakukan kehendaknya, tetapi
Ya, Abram itu takut pada waktu itu dan dia mau membohongi orang Mesir. Dia takut kalau dia akan dibunuh ketika mereka mengetahui hal yang sebenarnya. Ya, tetapi sebenarnya apa yang dia pikirkan itu salah. Ya, ingat saudara, apa yang kita takutkan belum tentu itu akan terjadi. Ya, jadi jangan terlalu takut berlebihan kepada sesuatu yang belum tentu terjadi. Seperti Abram, saudara ya. Sarah bisa merupakan ya tambahan yang diinginkan ya oleh Fir'aun karena dia punya kekayaan. Ya, jadi kecantikan yang dimiliki oleh Sarah itu luar biasa. Karena itu dianggap bisa berpotensi untuk persekutuan politik. Ya, sebagai kakak laki-laki Sarah, Abram tentu akan diberi kedudukan terhormat ya. Itu yang Abram pikir, kalau mereka berpikir dia adalah kakaknya, maka dia akan mendapatkan kedudukan. Dan benar, dia diberikan semua kambing domba dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dia sebagai suami, maka hidupnya akan berbeda, bahkan dalam bahaya karena Sarah tidak akan dapat masuk ke dalam istana Fir'aun kecuali Abram mati. Maka Abram akhirnya kehilangan kepercayaan kepada perlindungan Allah ya, saking ketakutannya dia kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan yang akan melindungi. Ya, bahwa Tuhanlah yang akan menjaga. Itulah saudara, kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab itu, mereka tuh hebat, tetapi mereka juga punya banyak kelemahan ya. Kita tahu Abram adalah bapak orang beriman. Tapi ternyata dia pernah kehilangan iman, percaya kepada Tuhan ketika dia berhadapan dengan orang ya Mesir waktu zaman kelaparan. Sehingga dia harus berbohong dan tidak lagi percaya perlindungan Tuhan saat itu. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang berjanji. Padahal dia sudah mendengar sendiri semua yang dijanjikan Allah kepadanya. Ya, dan ia juga yang mengatakan ya bahwa Tuhan dia percaya yang akan menuntun dia, menunjukkan jalannya. Tapi lihat akhirnya Tuhan juga yang menunjukkan kebohongan Abram itu, dan Tuhan yang membongkar semuanya. Tuhan datangkan tulah atas Fir'aun. Itu ingat saudara, ketika kita berbohong justru akan mendatangkan masalah. Ya, dan akhirnya kita lihat di sana ya, Abram akhirnya disuruh keluar, tapi dia sudah membawa kambing domba, lembu sapi ya, banyak yang dia dapat dari orang di Mesir. Jadi hari ini kita belajar bahwa Abram juga punya kelemahan, semua orang punya kelemahan, tetapi ingat, waktu kita mulai diperhadapkan dengan ketakutan, jangan sampai kita tidak percaya lagi pada janji Tuhan. Melihat keadaan zaman sekarang yang semakin tidak mengenakan, ya ke depan akan banyak hal yang terjadi, tapi tetaplah percaya, karena firman Tuhan berkata orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya pada janji Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengumpulkan kami di mezbah doa. Engkau Tuhan yang sudah membawa kami untuk sungguh-sungguh datang dalam hadirat-Mu, mencari wajah-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami dengar malam ini membawa kami mengerti bahwa saat Tuhan yang memanggil kami, menyertai kami, maka Tuhan juga menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami tidak perlu takut dengan keadaan apapun Bapa dalam hidup ini ketika Tuhan beserta. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, suami istri anak-anak hidup takut Tuhan. Berkati keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, jamah dan lawat. Berkati yang sakit, yang sedang terbaring sakit apapun juga Tuhan lawat, berikan kesembuhan, terutama secara jiwa, agar kami semua yang sakit boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mengalami lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan terutama secara jiwa kami Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan.
Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu, dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.